Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin, muridin, andai taulan, seizin guru, mari kita melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Mukhtarin. Terlebih dulu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan masih pentingnya ikhlas di dalam beribadah dan berbuat baik. Satu di antaranya kemarin dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dia tidak suka kalau ada jamaah umatnya begitu banyak orang sujudnya dilama-lamakan. Beliau mengatakan, waihaka innal khusyu' fil qalbi. Celaka bagi orang yang ketika banyak orang sujud pura-pura dilamakan. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, khusyuk itu tempatnya di hati, bukan ketika sujud dan itu dilihat banyak orang. Karena itu ikhlas menyangkut dari olah batin, olah hati. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad marra Abu Umamah radhiyallahu an yauman ala syahsin sajidin wa huwa yabqa. Faqala ni'ma hadzal law kana fi baitik haitsu la yarakan nas. Syekh Abu Umamah, beliau menjumpai satu momen melewati seorang yang sedang sujud, dan sedang sujud itu dia wahwa yabqa, nangis, ya. Kemudian Syekh Umamah tadi mengatakan, faqala ni'ma hadzal law kana fi baitik. Sebaik-baik perbuatan adalah sujud menangis di dalam rumahmu. Malam hari diperbanyak, bukan ketika di masjid banyak orang nangis. Kira-kira gitu kan? Haitsu la yarakan nas, di mana tidak ada orang yang melihatmu saat kamu beribadah. Jadi ini cara melihat keikhlasan seseorang beribadah. Syekh Ibnu Fudail, ya, Syekh Fudail bin Iyad juga mengatakan ini. Jadi ini Bapak sekalian, ini perkataan dari pengalaman batin para aulia, para ahli tasawuf. Melihat, mengamalkan, dan memantau, merasakan apa sih ikhlas itu. Syekh Fudail mengatakan begini, man arada ayang dzura illal mura'in fal yang dzur ilayya. Barang siapa yang ingin memperhatikan apakah orang itu riya, orang itu ikhlas, maka hendaklah ia memperhatikan ilayya, kepada orang itu.
Orang itu akan kelihatan pada 5 hari ketika seseorang itu bersama. Kalau banyak orang seakan-akan ahli ibadah. Tapi ketika sendiri, loh kok ndak ibadah? Nyari dalil, zuhur asar masih di Jakarta, di jamak. Maghrib isya di perjalanan meskipun di Jakarta di jamak. Nah, artinya dia tidak memperhatikan syariat secara pribadi. Ya, tapi kalau banyak orang seakan-akan as-sholatu ala waktiha, begitu azan sholat, tapi nggak ada orang, maka dia melakukannya teledor. Nah, ini kelihatannya bisa dilihat seperti itu orang itu, Bapak sekalian. Kalau sendiri bagaimana? Kalau banyak orang seakan-akan. Nah, itu ya Bapak sekalian. Wa kana Ibrahim ibnu Adham rahimahullah ta'ala, dan Syekh Ibrahim bin Abdan rahimahullah, beliau berkata, marartu ala hajarin fara'aitu maktuban alaihi. Saya pernah melewati sebuah batu, lalu saya melihat tertulis di atas batu itu, anta bima ta'lamu la ta'mal. Anda dengan apa yang Anda ketahui, Anda la ta'mal, Anda tidak mengetahui. Faika tatlubu ziyadatal ilmi, lalu bagaimana Anda menuntut tambahan ilmu? Nah, ini pengalaman, tahu-tahu ada batu terpahat, ngingetin. Loh, yang punya yang ilmu yang sudah ada aja nggak diamalkan, kok kamu nyari ilmu lagi untuk apa? Kira-kira kan gitu. Nah, Syekh Yusuf bin Asbat juga mengatakan, auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya alaihi salatu wassalam. Jadi ini dilakukan oleh para aulia dan para anbiya. Dikatakan seperti ini. Liqaumika yahfau a'malahum anil khalqi wa ana udhiruha lahum. Katakanlah, mereka menyembunyikan amal-amal ibadah mereka pada makhluk, dan aku akan menampakkan amal-amal ibadah itu kepada mereka. Jadi apapun orang yang tidak ikhlas akan ketahuan nanti. Mereka menyembunyikan ikhlas, membantu ikhlas, tapi membantunya karena ada apa? Karena ada pamrih. Ya, khususnya waktu saat-saat pemilu lah, itu orang membantu kan sok dermawan semua kan, apa yang bisa dibantu, ya, setelah jadi lupa, nah, gitulah. Nah, artinya nanti diperlihatkan juga seperti itu. Wa kana Abu Abdurrahman Az-Zahid, Abdurrahman Az-Zahid juga mengatakan, yuwabbihu nafsahu katsiran wa yaqulu fi munajatin. Beliau selalu mencela diri mereka, dan beliau selalu berkata saat bermunajat, man aswa'u halan minni, adakah orang yang lebih buruk keadaannya dari bandingan saya? Ma'amaltu ibadik, siapa yang saya berinteraksi dengan para hambamu, fid dhahiri bil amanah, secara lahiriah dan memegang amanah, wa amaltuka fi sirri bil khiyanah, namun saya berinteraksi denganmu ya Allah dalam kondisi khianat. Wih, kalau di hadapan orang banyak seakan-akan fi dhahiri bil amanah, bagus, tapi pamrih, saya bantu ya, saya bantu. Nah. Tapi ada maksudnya, ada kamsudnya, ini orang guyonnya, ada maksudnya. Tapi ketika beribadah fisiri bil khiyanat, kalau sir sendiri di hadapan Allah itu khianat, sholatnya teledor ya, zikirnya nggak dijalani, sholat Allahu Akbar tapi otak dan hatinya terbang kemana-mana. Nah, itu kan khianat.
menghadap Allah tapi hatinya tidak khudur, otaknya melayang. Lah gimana itu enggak disebut khianat? Badannya menghadap tapi hatinya tidak. Nah, dilihat dari situ orang itu ikhlas tidaknya. Ibnu Fudail al-Iyad juga mengatakan mayyud yadullani ala abidin bakain bilail sawamin bin nahar wa ana at'ulahu. Siapa yang dapat menunjukkan saya kepada seorang ahli ibadah yang banyak menangis di malam hari, wa saumun bin nahar, puasa di malam hari, di siang hari, wa ana at'ulahu, dan saya akan mendoakan orang itu. Tunjukkan. Ternyata jarang orang yang salah ibadah ikhlas nangis di malam hari, jarang. Nah, artinya betapa sulitnya belajar ikhlas itu. Sampai Syekh Fudail mengatakan, ayo siapa yang seperti itu saya akan doakan setiap saat. Akhirnya saya lanjutkan, wa kana Maimun ibnu Mahran rahimahullah ta'ala yaqul inna ala niyatin bi ghairi sariratin sholihah mislu kanifin muzkhar muzahrafin min kharihjihi. Sesungguhnya ibadah yang dilakukan terang-terangan dengan tanpa niat hati yang baik layaknya ya mislu kanifin muzahrafin min kharijihi, seperti layaknya tirai yang dihiasi bagian luarnya. Maksudnya apa? Enggak membekas. Tirai sudah tipis, ya dicat di bagian luar ya enggak nempel. Jadi ini kita belajar ikhlas di sini. Jadi tirai sudah tipis, dilukis enggak nyampe, brodol kabeh, tirainya gembrawang, orang Jawa nyebut apa ya, itu ya terlihat gitulah, ya enggak nyampe. Nah, selanjutnya Ibnu Fudail juga mengatakan lau sohat niyati fil ilmi lam yakun amal afdhalu minhu. Ya, jika telah benar niat dalam menuntut ilmu, maka amal tidak akan lebih utama daripada ilmu itu. Ini seakan-akan kontradiksi ya. Pengertiannya begini, kalau orang niat ikhlas nuntut ilmu ya pasti diamalkan. Karena kalau sudah niat baik, dibersihkan dari hal-hal yang kotor demi kepentingan sesaat, uang, dan sebagainya, maka itu mengamalkannya mudah. Tapi begitu punya ilmu kok tidak mengamalkan, jangan-jangan niatnya itu memang sudah salah. Apa saja, ya mengajar, menuntut ilmu, taklim, dan sebagainya, maka dilihat dari niatnya. Kalau niat baik, biasanya diamalkan. Bapak sekalian, walakinnahum ta'allamuhu li ghairil amali bihi wa ja'alahu subkatan li sayyidid dunya. Akan tetapi manusia itu ta'allamuhu li ghairi amal. Banyak orang menuntut ilmu tidak diperuntukkan untuk diamalkan dengan ilmunya itu. Wa ja'alahu, dan dia menjadikan ilmunya itu subkatan, sebagai jerat, jala, perangkat lisoy di dunia, untuk memburu dunia. Betul? Belajar S1, S2, S3, biar begini, biar begitu. Ini untuk saya dan panjenengan semua ya. Yang sudah doktor, dosen-dosen itu loh. Wow, saya nanti jadi guru besar, nanti dapat tunjangannya tambah segini misalkan. Naik pangkat golongannya lektor kepala, saya mau dapat tunjangan seperti ini, sertidosnya seperti ini. Nah, jangan ditujukan itu. Tujuannya adalah taklim wa muta'alim, ngajar dan mengajar aja.
nuntut dan menuntut ilmu. Urusan di belakangnya ada sesuatu karena ilmu itu Allah. Itu hal yang lumrah tapi bukan menjadi tujuan. Nah, ini yang sudah disindir oleh Syekh Fudail. Imam Syauri juga sama. Bapak sekalian, Imam Syauri itu berkawan dengan Syekh Fudail. Lalu Imam Syafi'i mengatakan begini, faqala lahu idzini ya Aba Ali, berikan wejangan kepada saya ya Abu Ali. Kalau Syekh Fudail disebut Syekh Abu Ali, yaitu cara melihat orang itu kan seperti orang Madura kan, namanya anaknya Abdurrahman, maka Bapak Abdurrahman, padahal namanya bukan. Nah, biasanya khunjahnya seperti itu. Nah, faqala lahu Fudail ibima wa bimadza a'dzukum ma'asyir ulama. Dengan apa saya memberi wejangan kepada kalian wahai ulama? Enggak mau. Kemudian kuntum surujan yustadza'u bikum fil bilad. Dahulu kalian lentera penerang yang memperoleh sinar cahaya di negeri ini. Fasirtuhum dzulmah. Lalu beliau menjadikan gelap. Jadi Syekh Fudail tidak mau. Ya, karena pernah satu kali Imam Syauri itu ketemu pejabat. Wa kuntum nujuman yuhtadi bikum fi dzulmatil jahli. Engkau dulu adalah orang yang menyinari ketika kami sedang dalam keadaan kegelapan. Fanasurtum khiratun. Lalu kalian menjadikan kebingungan umat ini. Ya'ti hadum ila awwabi haula'il wulah. Di manakah seorang di antara ulama-ulama mendatangi dari pintu ke pintu kepada pemerintah. Wa yajlu ala furujihim. Lalu ia duduk di atas permadani-permadani dengan para pejabat itu. Kursinya bagus, karpetnya tebal, bersenda gurau dengan pejabat. Wa ya'kulu min tu'amin, dan kau berpesta pora makan-makan enak dengan para pejabat. Fayaqbalu hadayahum, dan mereka menerima hadiah dari mereka. Tsumma yadkhulu ba'da dzalik ilal masjid fayajlis fihi. Kemudian setelah itu ia masuk ke masjid dan duduk di dalamnya. Tsumma yaqulu, dan mengatakan, haddatsna fulan an Rasulullah bi kadza wa kadza wallah ma kadza yatlubul ilmi. Hampir bersenda gurau dengan pejabat, ngejar-ngejar pintu, ngejar-ngejar menteri, ya, bersenda gurau makan-makan, kemudian dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia mengatakan hadis ini demi Allah bukan seperti ia menuntut ilmu, bukan itu. Maka qala fayabka Sufyan hatta khataqathul ibratul wa kharat, maka menangislah Imam Sufyan As-Tsauri hingga pelajaran dari Syekh Fudail membuat beliau menangis terseduh-seduh dan beliau keluar. Karena hanya sekali ketemu pejabat ulama sekarang. Khol kalau tidak dihadiri oleh menteri rasanya nggak sempurna. Bukan itu, cari ulama yang kuat. Khol ya itu dari pondok pesantren itu cari, nggak usah silau dengan pejabat. Khol ini didatangi oleh menteri ini. Lah, menterinya itu juga belum tentu NU. Dikejar-kejar. Jangan. Cari ulama yang paling alim, ahli tasawuf, orang-orang yang betul-betul tulus, bukan pejabat. Kalau sudah pejabat pasti ada pamrihnya. Nah, ini yang dilakukan oleh antara Imam Syauri. Akhirnya dia nangis karena merasa ada kesalahan, sehingga ngajinya itu tidak tulus karena kemasukan makanannya
dari makanan yang disajikan oleh pejabat. Boleh berteman, tapi bukan dalam merunduk. Ya, ini memang ilmu tasawuf ya seperti ini. Ketundukan seseorang bukan karena jabatan. Ketundukan seseorang bukan karena dengan kekuasaan. Tapi ketundukan adalah ketulusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadahnya setiap harinya itu. Itulah yang namanya muraqabah wa muqarrabah. Orang selalu mendekatkan diri dan orang selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang ingin diawasi, dirangkul oleh pejabat. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, saya hanya membaca ya, bukan sesuatu yang saya ada-adakan. Wa kana al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala yaqul idza ra'aitum alima awil abid. Syekh Fudail akhirnya mengatakan, jikalau engkau ingin melihat seorang alim atau seorang ahli ibadah di mana yasrihu lidzikri bisolah, yang senang karena dirinya disebut sebagai ahli salat, indal umara'i wa abna'id dunya, ketika melihat ulama itu apakah sayang, senang berkunjung, bersenda gurau dengan para umara wa abna'id dunya, dan dia adalah sebagai anak-anak pecinta dunia. Fa'lamu annahu mura'un, kalau ada ulama seperti itu, sedikit-dikit dengan pemerintah, sedikit-dikit ingin pejabat, sedikit-dikit dengan ingin politisi, fawa mura'. Ulama seperti ini adalah ulama yang ahlur riya, nggak ada ketulusan. Dan ini mewabah Bapak Ibu sekalian. Mbok iya, kalau khol yang diundang nggak usah, tidak harus, boleh ya, boleh, tapi tidak harus. Nah ini ngejar-ngejar ya, belum tentu NU dikejar-kejar, ya, bahkan bisa ngerugoti orang NU loh itu, menterinya, pejabatnya, ini diundang juga, jangan. Ya, jangan. Wa kana Subna Ibnu Unainah rahimahullah taala, dan Imam Sufyan bin Uyainah beliau pernah berkata, idza ra'aitum talibil ilmi kullamazdada, apabila kalian melihat seorang penuntut ilmu yang semakin bertambah ilmunya, ya, kullamazdada ilman kullama rahiba fid dunya, semakin dia semakin berilmu, semakin semua dihargai. Oh, saya sudah umat 2 juta, sebuah ulama 2 juta umat, harga saya sekian ini, mengundang saya harganya sekian ya. Wa syahawati fala tu'allimuhu, maka kalian jangan ikut pengajaran orang itu, karena ulamanya tiada hari, tiada bisyarah, bukan sesuatu yang dicari itu dalam rangka mempertajam basirah, karena dia yang dicari bisyarahnya. Wa qala Imam Sufyan ibnu Uyainah, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan begini, idza ra'aitum talibal ilmi kullama zadda ilman kullama raghiba fid dunya wa sawahtiya fala tu'allimuhu fa innakum tu'inu ala dukhulun nar bi ta'allumikum iyahu. Kalau engkau melihat seorang alim, seorang ulama serba duit, serba ingin ditukar dengan uang, dengan bisyarah, bukan mempertajam basarah, maka wasahawatil wati fala tu'alimun, dan itu semua adalah tidak menjadikan kecintaan pada Allah, tapi kecintaan pada dunia, maka jangan kalian ikut pengajaran itu. Fa innakum ta'unhu ala dukhulin nar, maka orang yang ikut orang alim yang serba uang seperti itu,
tu'iyuna berarti Anda membantu kemana? Ala dukhulin nar, yaitu masuk neraka. Bita'allimikum iyahu, dengan sebab kalian mengajarkan ilmu itu kepadanya. Jadi nggak usah melok, nggak usah ikut ulama-ulama yang ahlud dunya, yang sedikit-dikit minta uang, itu jangan. Surbannya dijual, kopiahnya dijual. Ini sudah saya pakai berapa kali, nilainya saya lego sekian. Nah, enggak usah. Pasti tidak jujur, pasti tidak ikhlas. Terakhir Bapak sekalian yang saya hormati, wa kana Ka'al Ahbar, dan Syekh Ka'ab al-Akhbar belum mengatakan yaqulu sayati 'ala nasi zamanun yata'alamu juhaluhumul ilmi. Akan datang seorang manusia suatu zaman di mana seorang bodoh di antara mereka mempelajari suatu ilmu, tsumma yataghayyaruna bihi, lalu mereka saling bergairah bersemangat ilmunya itu, alal qurubi minal umara, tapi ilmunya itu untuk mendekatkan pada umara, kama yataghayyaru nisa'u ala rijal, sebagaimana layaknya perempuan yang mengejar laki-laki yang ganteng, yang punya ilmu, yang punya jabatan. Ya ini, kalau orang menuntut ilmu karena uang ya seperti itu, maaf ini ya, seperti perempuan yang menyenangi orang laki. Bapak sekalian, orang perempuan kalau nyeneng itu kan lebih berani daripada orang laki. Maaf ya, izin. Maaf. Karena sudah hati yang bicara, perasaan. Kalau orang laki kan masih ada akal. Kalau orang bicara, orang perempuan lebih banyak hatinya, perasaannya. Kalau sudah kadung seneng itu, maaf ya ibu ya, ibu-ibu, maaf. Karena sudah seneng. Kalau orang laki masih ada rasionalitasnya. Kalau perempuan kalau sudah seneng, sulit memang. Ya, maaf. Nah, maka dengan ibu fadzalika khudhuhum ainal ilmi, maka hal itu kalau Anda dengan apa? Karena itu Anda khudhuhum minal ilmi, kamu rajin menuntut ilmu. Tapi bukan untuk diamalkan, tapi untuk mengejar-ngejar jabatan. Paling akhir Bapak sekalian, wa qala Syekh Imal Murri yaqulu man idda'a ikhlasi fil ilmi, barang siapa yang telah mengaku berbuat ikhlas dalam berilmu, fal ya'rid ala nafsihi, maka hendaklah ia mempromosikan dirinya apabila masyarakat menil idza wasa'an nas bil jahli wariya. Ketika masyarakat itu melihat diri kita itu, oh ternyata jahil, bodoh, waria, dan ada riya, fa inna syrah ala sadruk lidzalik fa huwa shadiq. Kalau kita mengajar, kalau kita belajar, kalau kita memberikan suatu kok diejek, oh ilmunya Pak Kiai itu hanya segitu, kok kita menerima, ikhlas. Tapi kalau dia merasa hebat, anaknya kiai besar, ngajinya biasa, tapi dia katakan Anda kok biasa saja, tidak seperti abahmu, kok dia marah? Oh, dia nggak ikhlas. Nah, jadi orang itu bisa dilihat ketika dikritik atas kekurangan ilmunya, kok menerima itu, fawa sotikun, maka orang ini adalah orang yang benar dan sotik. Tapi kok dia marah dikritik karena merasa kurang baik, nah, maka dengan demikian fa inin qobadha min dzalik fa huwa mura. Kalau dia tersinggung, maka dia adalah apa yang dia lakukan itu selama ini adalah riya. Itu bisa dilihat Bapak sekalian. Sehingga dia ngajar, kita menuntut ilmu, kita mengajar itu bukan karena ingin dipuji. Dianggap kekurangan ya nggak apa-apa, belajar gitu. Tapi kok dikritik marah, berarti Anda selama ini murok. Berarti Anda selama ini adalah riya. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala kekurangan saya.
Semoga Allah meridhoi, memberikan ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat terhadap yang kita kaji di dalam ilmu-ilmu dari kitab-kitab yang berbasis tasawuf. Terima kasih akhul kalam. Alhafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.